Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Lili Karina dengan NIM 211051-2009. Aku berasal dari Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang menarik, yaitu energi sebagai sumber daya ekonomi. Sebelum itu, kita akan bahas dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi energi itu? Jadi, ekonomi energi merupakan salah satu bidang studi ekonomi yang mengkaji antara interaksi ekonomi dengan sumber daya energi, baik itu dari sisi demand maupun dari sisi supply. Nah, pasar energi sendiri merupakan dinamika yang melibatkan antara interaksi, penawaran, dan permintaan energi. Jadi, sejarah ekonomi itu bermula ketika adanya kesadaran akan hubungan antara ekonomi dan energi yang mulai berkembang. Nah, pada dasarnya, ekonomi sebagai ilmu yang berkaitan dengan alokasi yang optimal mengenai sumber daya yang langka, atau kita sebut juga dengan scarcity. Nah, ketika sumber daya atau energi itu menjadi langka, maka muncul peran ekonomi dalam mengatur distribusi dan juga penggunaannya. Nah, ini juga merupakan latar belakang atau alasan yang sama dengan cabang-cabang ekonomi lainnya, di mana sumber daya menjadi langka itu tuh menyebabkan adanya fokus utama dalam analisis ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dari ekonomi energi yang dimulai pada tahun 1950-an. Nah, pada tahun ini, energi itu tidak dianggap sebagai sumber daya yang langka, sehingga tidak banyak perhatian terhadap ekonomi energi itu secara langsung. Artinya, permintaan energi dari rumah tangga maupun dari sektor industri dapat dipenuhi dengan baik oleh sektor pasokan energi pada saat itu. Namun, pada tahun 1960-an, kesadaran akan energi itu mulai tumbuh, terutama dalam konteks negara maju seperti Amerika Serikat, di mana di Amerika Serikat itu sendiri, industri-industri itu mengalami kekurangan pasokan energi. Meskipun sektor pasokan energi listrik di situ tuh ingin meningkatkan pasokannya, mereka itu menghadapi dua tantangan yang mendasar. Ya, yang pertama, untuk meningkatkan sektor listrik, mereka itu membutuhkan kapasitas energi yang lebih besar. Tapi, sektor manufaktur tidak dapat memproduksi peralatan-peralatan dalam jumlah yang cukup besar dan cepat untuk melakukan peningkatan dalam produksi energi. Nah, masalah lainnya juga terdapat kekurangan bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik. Nah, hal ini terjadi karena permintaan energi itu meningkat secara signifikan, melebihi tren historis sebesar 6% hingga 7% per tahun di Amerika Serikat. Selain itu, negara Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya mulai mengimpor minyak dari negara Arab karena minyak tersebut lebih ramah lingkungan. Nah, perubahan ini mengindikasikan peningkatan ketergantungan pada impor energi dan juga meningkatkan kesadaran akan permasalahan lingkungan. Nah, permintaan energi ini mendorong pertumbuhan penduduk dan laju industrialisasi yang cepat. Selama periode ini, negara-negara Arab membentuk sebuah organisasi yang mana namanya itu OPEC. Yang organisasi ini merupakan organisasi yang di dalamnya terdapat negara-negara pengekspor minyak. Yang mana organisasi ini menggabungkan kekuatan monopoli mereka dalam pasokan minyak dan mengendalikan harga minyak itu secara global. Perubahan-perubahan ini menggarisbawahi kelangkaan sumber daya energi dan mendorong kebutuhan akan pendekatan ekonomi yang lebih cermat dalam pengelolaan energi. Ini menciptakan landasan untuk memunculkan yang namanya ekonomi energi sebagai disiplin ilmu ekonomi pada tahun 1960-an sampai dengan tahun 1970-an. Dan pada tahun 1970-an, tepatnya pada tahun 1973, terjadi perang Yom Kippur antara negara-negara Arab dengan Israel. Nah, ada negara-negara maju yang mendukung negara Israel ini. Jadi, negara Arab itu menanggapi hal tersebut dengan cara memutuskan dan menerapkan embargo minyak kepada mereka. Nah,
Embargo minyak ini menyebabkan lonjakan harga minyak yang mana dari harga $2 per barelnya menjadi $12 pada tahun 1974. Nah, terjadi lonjakan harga ini mempengaruhi harga minyak secara global atau dunia yang menunjukkan pentingnya minyak itu sebagai sumber energi utama di dunia. Nah, pada tahun 1974, meskipun embargo itu dicabut, dampak kenaikan harga itu masih terasa. Dan peristiwa ini menjadi titik balik dalam sejarah ekonomi energi sendiri yang memicu penelitian-penelitian intensif untuk memahami struktur pasar energi, sumber permintaannya, dan kendala pasokan energi itu sendiri, serta opsi substitusi energi selain yang minyak tadi antara bahan bakar. Nah, pertanyaannya itu seperti apa sih dan bagaimana cara mengganti minyak impor itu dengan bahan lainnya seperti batu bara domestik menjadi pusat perhatian untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi minyak. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana sih dampak dari embargo tersebut terhadap negara Indonesia, karena Indonesia sendiri merupakan anggota OPEC pada saat itu. Nah, mari kita lihat studi kasus untuk Indonesia. Pada tahun 1973, negara-negara Timur Tengah yang bergabung dalam OPEC memutuskan untuk menghentikan ekspor mereka ke beberapa negara-negara maju, termasuk Amerika, Jepang, Inggris, Belanda, dan juga Kanada. Sebagai tanggapan mereka terhadap dukungan politik yang diberikan oleh negara-negara tersebut kepada Israel selama Perang Yom Kippur berlangsung. Nah, tindakan ini tuh tidak hanya menimbulkan dampak lokal saja, tetapi juga mengakibatkan kenaikan harga minyak secara global yang sangat signifikan gitu. Yang mana harga itu tuh mencapai 300% kenaikannya. Dan mencatat sejarah atau rekor tertinggi dalam selama ini. Amerika Serikat dan Eropa itu yang dilanda krisis mencari jalan keluar untuk mendapatkan pilihan alternatif energi lainnya. Dan Indonesia sendiri memiliki kedekatan dengan negara-negara barat sejak tahun 1967, sehingga Indonesia menjadi jawaban kebutuhan energi bagi mereka. Nah, sebagai anggota OPEC, Indonesia sendiri merasakan dampak yang sangat signifikan dari adanya krisis minyak pada tahun tersebut. Pada periode 1974 sampai dengan 1975, Indonesia mengalami pendapatan yang melonjak hingga 699% dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Ya, dan sektor migas yang merupakan penyumbang utama pendapatan negara pada saat itu menyumbang hingga 75% dari total pendapatan. Nah, pada saat itu Pertamina sebagai badan usaha milik negara yang satu-satunya berhak untuk mengelola minyak bumi dan gas bumi, termasuk dalam hal mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengolah, mengangkut, serta menjual. Dan pada saat itu Pertamina mendapatkan keuntungan yang besar dengan adanya krisis minyak yang terjadi pada tahun 1973 ini. Sehingga Presiden Soeharto pun memberikan tugas kepada Pertamina dalam rencana pembangunannya yang besar-besaran. Yang dari undang-undang tersebut, Pertamina menjadi bagian penting dalam Repelita atau kita sebut juga dengan rencana pembangunan 5 tahun. Hanya saja Pertamina yang dikuasai oleh rezim militerik cenderung tertutup. Dan saat itu Pertamina dengan direktur utamanya yaitu Ibnu Sutowo tidak melakukan peraturan tersebut secara baik. Bahkan Pertamina tidak menjalankan pembayaran pajak dan menyetor keuntungannya untuk devisa negara. Sejak tahun 1969, perusahaan negara tersebut telah disinggung oleh media massa dengan kuatnya aktivitas korupsi dan membuat Pertamina itu mengalami krisis hutang pada tahun 1974 sampai dengan tahun 1975. Nah, karena masalah tersebut, akhirnya Presiden Soeharto mengambil langkah tegas untuk melakukan perubahan besar pada Pertamina untuk mengatasi krisis keuangannya yang menandai
sebuah perubahan yang sangat signifikan dalam sejarah perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu sih dampak dari adanya embargo minyak tadi terhadap negara Indonesia. Selanjutnya kita akan kembali lagi membahas mengenai sejarah dari ekonomi energi. Ternyata di tahun 1970-an banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membentuk bidang ekonomi energi. Nah, di tahun 1979, Iran mengalami gangguan politik yang mengakibatkan penurunan pasokan minyak dari negara Iran tersebut. Nah, meskipun bukan karena tindakan OPEC, penurunan ini tuh memicu ketegangan di pasar minyak. Ketika dunia merasa Iran itu akan mengurangi pasokan, permintaan melonjak karena kekhawatiran akan krisis energi yang baru, karena mereka berkaca dari peristiwa yang sebelumnya. Meskipun para ahli meremehkan dampaknya, kecemasan tersebut menyebabkan permintaan yang berlebihan, sehingga menciptakan kesenjangan antara permintaan dan pasokan yang mengakibatkan lonjakan harga minyak di dunia. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana energi itu secara bertahap bisa menjadi langka dan mendorong kebutuhan akan pemahaman ekonomi untuk mengelola sumber daya yang semakin berkurang. Dengan terciptanya kesenjangan antara permintaan dan penawaran tersebut, harga minyak menjadi indikator yang penting dari kelangkaan energi dan menggarisbawahi perlunya pendekatan ekonomi untuk mengelola sumber daya yang kian langka tersebut. Pada tahun 1980-an, gejolak harga minyak itu terus berlanjut, sehingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi secara global, dan kesadaran akan ketergantungan pada impor minyak pun mulai muncul. Konsep keamanan energi menjadi semakin penting karena kesadaran akan risiko yang terkait dengan ketergantungan pada sumber daya energi yang diimpor. Keamanan energi tidak hanya terkait dengan pasokan domestik, tetapi juga dengan hubungan geopolitik, stabilitas politik dengan negara-negara yang menjadi supplier. Selain itu, muncul perdebatan tentang hubungan antara energi dengan lingkungan yang semakin mencuat. Muncul juga pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah semua jenis energi itu benar-benar ramah untuk lingkungan, serta adanya trade-off antara pilihan energi dan dampak lingkungan yang dihasilkannya. Diskusi ini secara bertahap dan berkembang dari fokus hanya pada dampak lingkungan dari penggunaan energi menuju isu yang lebih luas seperti climate change, karena penggunaan sumber daya energi ini berkontribusi pada emisi gas rumah kaca yang dapat mempengaruhi iklim global. Selama tahun 1990-an, pasar energi itu mengalami perubahan yang besar dengan pergeseran menuju liberalisasi dan penetrasi ekonomi dalam sektor energi. Nah, sebelumnya itu sebagian besar sektor pembangkit energi itu dimiliki oleh beberapa negara. Dengan keyakinan ini akan memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat. Namun, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada penekanan yang semakin besar pada liberalisasi pasar energi. Selain itu, hubungan antara pengguna energi, perubahan iklim, dan lingkungan itu menjadi fokus utama dalam diskusi energi. Nah, diskusi tentang energi dalam konteks ekonomi pun menjadi semakin kompleks dan beragam, serta menuntut pendekatan multidisiplin atau interdisiplin. Dan ini mencakup pemahaman tidak hanya tentang aspek ekonomi, tetapi juga dengan teknologi, dinamika industri, dan yang terlibat dalam sektor energi itu sendiri. Nah, oke teman-teman, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sejarah ekonomi energi mencerminkan evolusi dari ketidaktahuan akan kelangkaan energi menjadi kesadaran akan krisis energi global dan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam menyediakan pasokan energi yang aman, berkelanjutan, dan juga ramah lingkungan. Perkembangan ini mendorong penelitian dan pendekatan multidisiplin dalam memahami dan mengatasi permasalahan energi baik secara global maupun secara lokal. Oke teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pengenalan serta sejarah dari ekonomi energi. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kurva.